Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan memelihara serta memberkati kami. Untuk hari ini kami boleh menikmati setiap berkat yang datangnya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-14, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, dan mesbah ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa masa penuaian itu akan tiba. Dan digambarkan bagaimana malaikat itu menuai dengan sabit yang tajam, dan kemudian anggur itu dituai dan dimasukkan dalam satu tempat yang kemudian dikilang, yang dikatakan kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya ketika waktu tuaian itu tiba. Tuaian bukan hanya sekedar masa panen jiwa-jiwa, tetapi ini merupakan satu masa di mana manusia akan menghadap tata pengadilan Allah. Jelas setiap mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan, mereka akan mengalami tuaian ini. Artinya sebuah konsekuensi ketika seseorang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka sudah jelas mereka akan kemana. Hal ini memberikan peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Benarkah hari ini kita sudah hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sudahkah ada buah nyata yang lahir dari kehidupan kita sebagai orang percaya? Atau kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya, dan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jelas orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan dituai dan dia akan dikumpulkan dalam satu wadah. Dan wadah itu merupakan kilangan yang akan dibuat di luar kota, dan dari kilangan itu akan mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda. Hal ini menjadi peringatan kepada setiap kita. Masih adakah saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Allah kita? Jika masih ada, ini menjadi kesempatan bagi kita. Selagi masih ada waktu, mari kita beritakan Injil kepada mereka, sehingga mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus
Tuhan Juru Selamat kita. Dan bagi kita yang sudah mengaku percaya, sudahkah kita hidup sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya? Dan biarlah setiap kita tetap didapatinya setia di dalam Dia. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh tetap mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti keselamatan akan hilang, melainkan sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita boleh menghidupi keselamatan kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau boleh mengingatkan kami, masa tuaian itu akan tiba. Satu masa yang sangat mengerikan. Dan kami mau Tuhan, Engkau boleh terus mengingat-ingatkan akan kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa hidup di dalam Engkau adalah hidup di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa jika ada di antara keluarga kami, saudara kami yang belum percaya, tanamkan, berikan kerinduan kepada kami untuk memberitakan Injil sukacita itu kepada mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kasih dan anugerah daripada-Mu. Dan tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, ajar kami tetap hidup taat setia kepada-Mu, dengan tetap setia mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan, dan diwujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan. Ini doa kerinduan kami, kiranya Tuhan teguhkan iman percaya kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari, selagi masih ada kesempatan, kita gunakan setiap kesempatan ini dengan baik. Pastikan saudara dan keluarga kita boleh mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.